Halo, selamat datang. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya excited sekali ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga hari ini bermanfaat. Hari ini saya mau cerita sebuah software yang bagus banget dan ini akan segera resmi. Nanti ketika resmi ini akan booming sekali ya bulan Mei ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei ini akan booming sekali dan teman-teman kalau pakai software ini ataupun nanti menjadi affiliate-nya ya, sama seperti TikTok. TikTok ada affiliate-nya, ini juga ada affiliate-nya. Teman-teman bisa ikut merasakan income yang luar biasa, guys. Oke, langsung mulai aja ya teman-teman ya. Kita buka dari ini teman-teman ya. Apakah duduk diam dapat duit itu ada teman-teman ya. Jadi ternyata ada teman-teman ya. Kalau kita jadi investor, ini Warren Buffett. Seperti biasa quote-nya bagus banget ya. If you don't find a way to make money online while you sleep, you will work until you die. Inilah kenapa kita-kita teman-teman yang dulunya menjadi digital marketer sekarang udah banting setir menjadi investor ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita nyari-nyari sesuatu yang bisa membuat uang kita bekerja gitu ya. Karena kan kita udah jalan puluhan tahun nih, udah punya uang. Nah, uang kita mau diputar di mana? Nah, ini ya. Kita mau belajar sama Warren Buffett. Ini ada Pak Lo Keng Hong. Warren Buffett itu beli saham Coca-Cola ya teman-teman ya. Dia dapat income-nya itu dari dividennya Coca-Cola. Jadi naruh uang di Coca-Cola, Coca-Colanya bertumbuh, setiap profit dia dapat bagi hasil gitu. Suaranya ngayun-ngayun ya? Nggak bening ya? Wah, nggak bagus ya berarti ini ya. Oke oke, terima kasih terima kasih. Cek cek cek, kalau ini oke ya? Oke oke, ya udah deh. Ternyata emang bagusan ini ya teman-teman ya. Om Sis? Nah ini mantul. Kembali lagi ya ke asal, ya wis lah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pak Lo Keng Hong juga ini salah satu investor yang bagus banget ya teman-teman ya. Jadi dia waktu masih bekerja dulu jadi pekerja tata usaha. Katanya kerja tuh dulu cuma fotokopi-fotokopi Bapak Ibu. Nah, hasil dari fotokopi-fotokopi itu dia dapat dulu gaji cuma 2 juta, 3 juta, cuma rajin nabung saham. Nah, sekarang uangnya itu udah triliunan ya teman-teman ya. Karena kecermatan dalam membeli saham setiap bulannya teman-teman ya. Jadi itu sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini nanti ilmu-ilmu Pak Lo Keng Hong teman-teman bisa belajar sendiri di gabutbank.id/lkh. Kalau teman-teman mau tahu strategi pemilihan sahamnya ya teman-teman ya. Kita nggak mau kelamaan di sini, kita mau kasih tahu tentang softwarenya ya. Jadi kan ini kan era-era Warren Buffett, era-era Pak Lo Keng Hong itu kan beli saham. Nah sekarang era milenial nih, eranya Elon Musk Bapak Ibu katanya ya. Era Elon Musk itu adalah era percepatan. Kalau Pak Lo Keng Hong, Pak Warren Buffett itu butuh waktu yang lama, katanya dengan kripto ini butuh waktunya lebih cepat daripada saham ya. Cuma emang resikonya pasti lebih besar teman-teman. Nah tapi serunya di Moonbot ini nanti teman-teman bisa pakai money management ya guys. Nah seperti itu ya. Oke, ini saya mau cerita lagi. Saya punya bisnis Bapak Ibu ini di Tebet ya. Ini udah 20 tahun lebih. Nah, dulu saya pakai investor sampai hari ini. Jadi investor saya tuh baru datang ke toko saya mungkin baru 1, 2 kali ya. Sisanya tuh ya di rumah aja gitu. Nah, duduk diam dapat duit, investor saya dapat uang. Ya, ini sesuatu yang wajar ya teman-teman. Kenapa? Karena ya waktu saya mulai kan saya belum punya duit. Jadi selalu akan ada orang yang punya duit dan selalu akan ada orang yang punya skill. Jadi kalau udah bersatu padu, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Nah ini saya ke pameran-pameran franchise juga sama ya teman-teman ya. Pameran-pameran franchise itu juga sekarang udah nawarin franchise-nya itu duduk diam dapat duit. Jadi kalau kamu mau punya bisnis, ya udah ini kamu taruh uang aja nanti aku yang puterin uangnya. Karyawan dari saya, terus sistem dari saya, pokoknya nanti kalau profit bagi hasil gitu teman-teman ya. Jadi emang banyak banget ya pilihan-pilihan untuk kita bisa duduk diam dapat duit ya. Jadi duduk diam dapat duit itu benar adanya guys. Nah ini kayak klinik gigi, ada bisnis franchise autopilot, ini FOS ya, depot air minum isi ulang. Ini saya lagi dapat kena iklannya sering banget ya teman-teman ya. Ini harganya 250 juta teman-teman. Jadi
Ini teman-teman, ini ya, ingat-ingat ya, harga untuk bisnis autopilot ini 260 juta guys, ya. Ini harganya untuk klinik gigi autopilot ini harganya 675 juta. Nanti teman-teman perhatiin ya, ini Moonbot itu cuma 2,3 juta guys, ya. Jadi kalau dibanding ini sangat mahal sekali ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada hotdog 45 juta. Semurah-murahnya autopilot itu 45 juta guys ya. Moonbot itu cuma 2,3 juta untuk bisa sewa Moonbotnya. Nanti modalnya bebas ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, ini bisnis properti juga ada yang autopilot ya teman-teman ya. Oke, kita pas-pas aja ya. Kita langsung to the point aja. Nah, sebenarnya konsep duduk ngopi dapat duit ini menarik ya teman-teman ya. Kita sebenarnya hanya perlu menemukan yang tepat aja gitu ya. Nah, kalau mau main saham mau boleh, main kripto boleh, mau main bisnis boleh, terus cari anak muda boleh gitu ya, yang mau muterin duit kita bisa gitu ya. Nah, dalam perjalanan kita mungkin bisa salah pilih ya teman-teman ya. Nah, itu resikonya kita sebagai investor ya, bisa jadi kita salah pilih ya, kayak robot-robot yang zaman dulu tuh yang katanya bener ternyata nggak bener gitu ya. Cuma emang kadang-kadang gini ya teman-teman ya, emang susah ya teman-teman, maksudnya kita itu tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil kalau kita nggak mencoba gitu ya. Nah, yang paling penting itu dalam di investor seberapa sanggup kita dengan resikonya itu teman-teman. Wih, tadi ada roket ya di belakang gua. Teman-teman lihat ya, background gua, nah ada roket ya. Nanti suka terbang-terbang nih. Ini biar nggak bosan ya. Ini ilmu TikTok nih teman-teman ya. Setiap 3 detik ganti gitu ya. Oke. Nah, yuk kita cari kendaraan nih teman-teman ya. Bisa jadi investor saham, bisa jadi investor bisnis. Ya, misalnya kita modalin tukang baksonya keliling. Nanti kalau misalnya profitnya 500.000, kita misalnya dapat 30%-nya, tukang baksonya dapat 70%-nya, atau dibalik, atau 50-50 ya, tergantung kita negonya gitu ya. Oke. Ini kalau mau kripto juga bisa ya, kalau manual juga bisa teman-teman ya. Nah, ini waktu saya beli TKU ya zaman dulu ya 1,3, ini 2,5. Ini semi-semi ini sih ya teman-teman, ini semi-semi duduk diam dapat duitnya ya. Karena kita tetap merhatiin ya, kalau naik ya kita jual, nah, habis jual turun lagi kita beli lagi, di bawah kalau naik lagi kita jual lagi gitu. Oke. Ini gila ya, dari 2 juta jadi 7 juta ya dalam 1 hari nih guys. Inilah yang namanya era kripto ya guys. Kita bisa kaya mendadak ya bisa miskin mendadak juga ya. Gitu ya. Kita mah blak-blakan aja ya teman-teman ya. Nggak ada bisnis yang sempurna ya guys. Kalau mau sempurna ya berarti teman-teman sudah setara sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Gitu ya kata Bunda Dorce ya. Oke, kita langsung ke software-nya ya teman-teman ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu. Nah, trading kripto tuh seru banget ya teman-teman ya. Ini waktu saya pernah hasilkan 1 juta sehari ya Bapak Ibu ya. Oke teman-teman, ini Nah, ini sambungan ya, video oke. sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi, nah ini teman-teman ya. Jadi ini mainnya di future Bapak Ibu. Nah, saya punya strateginya nih teman-teman ya. Nah, ini sampai strateginya saya catat ya, karena gila ya, hampir tiap hari tuh probabilitas kemenangannya tuh cukup tinggi ya. Misal 3 hari menang, sekali kalah, nanti 4 hari menang, sekali kalah gitu. Tapi di endingnya 1 bulan tuh menang Bapak Ibu ya. Jadi saya pakai strateginya tuh sebenarnya penggabungan dari saham dan kripto ya. Ilmu-ilmu saya buku banyak banget Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya tuh gabungin ini nih, ilmu yang sederhana ya. Sebenarnya ilmu ini udah ada. Jadi kita itu mainnya dikoreksi di sideways sama di bullish Bapak Ibu itu ya. Mainnya itu kalau roket 15 tuh time frame 15 ya. Mainnya di sideways sama di bullish, nggak bisa di bearish ya. Ini jadi intinya gini Bapak Ibu. Jadi ini waktu sideways kita tunggu candle-candle merah becucuran ke bawah gitu ya. Sampai kita ngelihat di bawah itu volumenya 2 kali hijau nih teman-teman. Jadi kalau udah hijau terus, kemudian yang berikutnya hijau lagi dan volumenya mendukung hijau juga, ini biasanya dia akan naik sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini ngambilnya kecil-kecil aja. Nah waktu itu saya ngambil cuma $10 ya, per kayak gini tuh $10 gitu ya. Nah dapet, udah gitu nanti mau naik lagi ya udah biarin aja. Kan menariknya kripto tuh kan, koinnya banyak ya, bisa sampai ratusan. Jadi tinggal cari aja ya, yang merahnya brek ini ya, tapi ini manual Bapak Ibu ya. Wah ini hijau nih, wah ini candlenya hijau dua-duanya, wah ada naik pasti.
Ini kita ngambilnya kecil aja nih, ngambil $10 aja, tapi mainnya 10 koin. Makanya $10 profit dikali 10 kan, 10 koin bisa $100 Bapak Ibu. Nah itu sehari ya. Gitu teman-teman, nah ini kan satu ya gitu ya. Tapi kalau beres nggak bisa ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah ini sama ya, ini probabilitas kemenangannya lumayan tinggi loh kalau teman-teman mau coba ya. Oke. Nah dulu saya catat-catatin, nah ini masalahnya nih teman-teman ya. Masalahnya adalah ini kelihatannya mudah banget, ya udah pilih. Ini kan yang udah kejadian sebelumnya. Nah kan selanjutnya kan di sini kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah ini yang ditungguin itu yang bikin males Bapak Ibu ya. Ini kapan turunnya ya gitu ya. Dulu saya pakai TradingView yang berbayar, terus bikin kode-kode gitu ya. Misalnya di sini nanti dapat notif itu berbayar Bapak Ibu ya. Nah masalahnya ketika notifnya muncul, saatnya buy. Lah saya lagi Zoom lah, saya lagi ketemu orang lah, saya lagi kerja. Jadi nggak sempet buy gitu ya Bapak Ibu. Jadi notifnya udah ada, tapi belinya nggak kejadian gitu ya teman-teman ya. Nah dulu saya catetin kayak gini nih teman-teman ya. Mana yang turun 2 candle, mana yang turun 3 candle, mana yang udah candlenya udah hijau, mana yang ininya udah hijau, volumenya 2 hijau gitu. Ini cuma 3 ya. Waduh harusnya saya foto pas satu meja itu full Bapak Ibu, banyak banget nih sebenarnya. Sticky note kayak gini tuh banyak banget ya di meja saya ya. Uh, matanya merah Bapak Ibu, karena ngecekin satu-satu kayak gini kan, mana ya yang udah dibawa ya, ganti ini kan Susi nih, Susi ganti Avax, belum wih gila itu seru tapi sangat melelahkan teman-teman ya. Jadi dapat 1 juta sehari, akhirnya begini ya Bapak Ibu ya, masuk rumah sakit saya teman-teman ya. Saya 2 kali masuk rumah sakit teman-teman ya. Waktu main forex sama kayak gini, masuk rumah sakit, UGD ya, saya nggak pernah dirawat, di UGD tuh biasanya pakai ini aja sampai hafal lah saya tuh. Mbak, aku demam minta apa namanya, bumbu kuning, minta air kuning, apa sih ini namanya nih, pokoknya infus yang kuning. Karena begitu infus yang kuning tuh 3, 4 jam itu udah sembuh ya. Nah ini sekali UGD, ini Bapak Ibu itu 2,5 juta ya waktu zaman pandemi ya. 2,5 juta, 3 juta. Ya paling murah tuh 1,5 juta ya teman-teman ya. Jadi profit hari itu habis untuk di rumah sakit. Nah saya mikirnya, lah apa gua tiap kali dapat duit masuk rumah sakit gitu kan nggak mau ya. Nah ini bersyukurnya sekarang ada Moonbot nih teman-teman ya. Aduh gila ini bersyukur banget ya. Sebenarnya ini udah ada Bapak Ibu ya dulu namanya, Erki ya. Inisialnya Erki ya, cuma itu enggak resmi guys. Jadinya dianggap sama pemerintah tuh nggak ini ya, nggak resmi jadinya jalaninnya juga nggak enak ya teman-teman ya. Namun bot ini waduh mantap ya Bapak Ibu ya. Legalitas semuanya resmi walaupun juga tetap ya namanya bisnis ada resikonya ya teman-teman ya. Yang resmi-resmi aja kadang suka hilang ya teman-teman. Tapi ya kali masa kita kalau ada yang resmi, yang resmi aja hilang gitu. Mendingan yang nggak resmi ya kan mendingan tetap kita harus pilih yang resmi gitu. Kita harus tetap percaya sama pemerintah gitu. Kalau nggak percaya pemerintah kita percaya sama siapa lagi gitu ya. Ya tahu itu pro kontra lah teman-teman ya. Itu pro kontra ya. Om Sis ini masih oke ya? Masih oke ya? Suara aku masih oke ya? Nah ini menariknya teman-teman ya, biarkan mesin Moonbot yang kerja keras Anda ngopi di sebelahnya. Jadi ini kerjaan saya tiap hari ya ngopi aja. Ini bukan punya saya, ini punya Ken ya. Oke, ini kayak gini nih teman-teman. Jadi nanti kalau terjadi buy sell-nya, oke makasih Mas. Jadi gini, nah ini yang tadi kan kalau manual kan kita nungguin di bawah kita buy. Ya, masalahnya kapan ya? Mungkin 15 menit lagi, mungkin sejam, mungkin besok gitu. Kan nungguin kan kayak orang cengok ya. Kadang gue sambil nungguin sambil main Mobile Legend gitu, sambil nonton film gitu. Lah nggak ke bawah-bawah gitu, malah ke atas mulu gitu ya. Ini Moonbot itu nanti kalau udah ke bawah itu beli sendiri guys. Pas naik ke atas jual sendiri kan kita bisa setting ya. Pas naik ke atas tuh 1,5% bisa keambil sendiri gitu. Gila sih. Ini keren banget sih. Ini saya sampai sumpah-sumpah ini memang bagus banget ya teman-teman ya. Nggak tahu ya nanti ke depannya akan ada mesin-mesin kayak gini, software kayak gini atau enggak ya. Sebenarnya saya tungguin tuh IHSG ya teman-teman ya. Ini kan ada iPod, itu kan ada Ajaib. Masa sih nggak bisa bikin software kayak gini juga ya? Kalau ada software kayak gini nih mantap ya. IHSG ya. Mudah-mudahan ya, ini perusahaan SIP ya. SIP ini kan yang keluarin produk Moonbot ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya nanti
SIP-nya ini yang ngeluarin IHSG-nya ini sih, nanti kita ngomong ya sama yang punya ya, Pak Michael ya. IHSG diginin juga gitu ya. Wah, seru lah pokoknya. Jadi punya 2 mesin ya, guys. Oke, nah ini gini teman-teman, namanya software itu kan ada developernya ya. Jadi kita bagi hasil ya 80-20 ya. Misalnya kita hari itu profit 1.000.000. Jadi kita dapatnya 800.000 Bapak Ibu. Nah 200.000-nya itu untuk si Moonbot-nya, untuk bayar developer, untuk bayar marketing dan lain-lain ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi yang perlu kita setting tuh setting awal aja ya, general strateginya. Jadi nanti kita bisa pilih teman-teman, suka-suka teman-teman ya. Teman-teman sukanya apa nih? Kalau kita anak-anak FX sukanya very agresif. Kalau mau aman kayak kan ini ultimate. Ternyata lebih nyawanya lebih banyak ultimate ya dibanding very agresif ya. Ya, tapi suka-suka ya teman-teman ya. Suka-suka karakter masing-masing ya. Nah, ini yang menarik uang kita tuh di Binance atau di toko kripto. Binance sih nomor satunya exchanger ya. Tempat jual beli kriptonya tuh di Binance. Nomor satunya dunia ini punya CZ ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak bank BCA lah. Jadi kalau bank BCA-nya runtuh nih kayaknya kripto semua runtuh ya Bapak Ibu ya. Jadi uangnya kita di sini. Jadi bisa ambil sendiri misalnya, "Mas, aku mau ambil duit butuh duit ya ambil aja gitu langsung." Nggak kayak zaman dulu ya. Mau ambil susah amat malah diambil duluan ya sama yang punya ya. Kalau ini kan duitnya kayak di BCA kita sendiri, kita ngambil sendiri ya bisa gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini wah ini asik ya Bapak Ibu. Anda ngopi, Moonbot-nya kerja keras gitu ya. Ini sama kayak punya asisten ya teman-teman ya, asisten pribadi. Saya mau cerita ini ilustrasinya ini kayak toko baju. Kebetulan saya kan punya toko baju nih teman-teman. Dan itu udah berjalan selama 20 tahun. Itu saya udah kira-kira ya sudah 5 tahun nggak ke toko Bapak Ibu. Dan itu berjalan sendiri. Itu karena udah ada sistemnya dan udah ada karyawannya juga kebetulan saya dapat orang bagus ya. Nah itu penting juga ya teman-teman, dapat software bagus, developernya bagus itu penting juga. Kayak saya dapat manajer saya bagus, terus kebetulan dia pinter ya, terus wah terus ya udah menarik lah teman-teman. Jadinya itu bisa jalan sepanjang lama ya sampai 20 tahun Bapak Ibu ya. Bahkan tanpa saya ke toko udah 5 tahun guys. Terakhir tuh ke toko tuh 5 tahun lalu ya. Tapi masih dapat income guys, gila ya. Nah itu kira-kira Moonbot ya kayak gitu ya. Ini punya tetangga saya nih teman-teman ya, 145. Ini tetangga saya tuh modalnya 120 juta, itu waktu bulan apa itu, profitnya 45 juta ya, belum dipotong 20% ya. 1 bulan ya, 120 juta, profitnya 45 juta. Dia main 33 koin ya, ini sebenarnya jangan diikutin ya. Karena sebenarnya kalau mau ikutin alur yang benar, itu yang aman itu ya, per $500 tuh satu koin. 1.000 jadi 2 koin. Nah, karena kita anak-anak future ya, anak FX, anak-anak future, kita maunya uang cepat, tapi jangan diikuti gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi nanti ini menariknya kita bisa sesuaikan dengan karakter kita sendiri guys. Nah, kayak gitu ya. Ini ada yang udah profitnya 200 juta ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kan ada Mas Ken ya di belakang ya. Ken itu udah, kan saya baru nih, berarti hitungan saya baru 2 bulan ya Bapak Ibu, 2 bulan ya. Nah Ken itu udah 7 bulan berarti. Nah selama 7 bulan itu tidak pernah tidak menghasilkan profit. Saya juga tanya Mas Reva, "Bro, selama di Moonbot itu pernah nggak ya sebulan itu nggak ada profitnya?" Nggak ada tuh, semuanya selalu ada profit. Ken itu profitnya 4% paling rendah ya, paling tinggi 16% apa 18% gitu sebulan gitu ya. Gitu. Kok bisa begitu? Ya ini dia yang menarik ya, nanti kita bahas ya. Karena gini teman-teman, nah ini makanya kita perlu ilustrasi ini. Nah ini juga ada yang udah income-nya kayak gini ya, udah 3 sampai 5 juta sehari nih. Ini modal berapa ya? Enak kan nih teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ngeliat kayak gini, ini duduk duduk diam dapat duit loh, ini beneran beneran duduk diam sebenarnya gue juga ngomongnya sama sih. Nah gue tuh sebenarnya di toko baju itu ya, yang udah 20 tahun itu sebenarnya gue juga duduk diam dapat duit loh teman-teman ya. Karena manajernya bagus, gitu ya, dan dia jago milih produk-produk yang laku gitu teman-teman. Nah ini juga, nih software-nya bagus, makanya selama 7 bulan ini, itu Reva sama Ken itu tidak pernah tidak profit ya dalam sebulan ya. Karena money management-nya bagus ya. Jangan ikuti saya yang brutal ini ya. Nah itu bisa nyangkut tuh ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ini jadi ilustrasinya kayak gini ya.
Jadi teman-teman nanti kalau punya software Moonbot itu ibarat teman-teman itu punya namanya toko baju, ya gitu ya, ilustrasinya punya toko baju, oke. Nah, di mana kita punya manajer, guys. Nah, punya manajer, yang tugasnya manajer adalah kita kasih duit ke manajer kita. Misalnya, "Bro, ini gue kasih duit ya 100 juta. Nah, lu nanti ke Tanah Abang, tolong beliinnya tuh topi, kemeja, sama celana panjang aja ya. Tas-tas jangan beli deh, soalnya tas-tas tuh kurang laku." Nah, itu sama seperti di Moonbot, itu teman-teman nanti bilang, "Moonbot, ini aku kasih duit kamu 100 juta, tolong beliinnya koin-koin yang laku-laku aja kayak Bitcoin, BNB, Matic, dan lain-lain ya. Yang lain-lain jangan dibeliin ya, please ya." Nah, itu kita kayak setting di awal tuh. Nah, itu namanya setting ya. Nah, begitu ya. Nah, resikonya apa? Resikonya sebenarnya gini, nah ketika kasih duit ke manajer kita untuk beli di Tanah Abang, bisa jadi waktu dia pilih, itu salah pilih desain loh, guys. Menurut dia, "Wah, ini pasti laku nih." Begitu ditaruh toko, lah kagak laku gitu kan. Pas dijual, "Kok nggak laku ya? Kenapa ini tidak laku?" Gitu ya. Itu salah desain, marketnya nggak ada. Tapi menariknya teman-teman, salah desain waktu di toko itu bukan berarti kita rugi loh, guys. Belum ketemu jodoh pembelinya aja. Nah, sama kayak di Moonbot. Ketika nanti Moonbot-nya kerja, dia beli Bitcoin, ternyata Bitcoin-nya turun dulu gitu ya. Itu kita belum rugi, ya. Kak, itu, rugi kalau kita jual. Sama ya kalau misalnya kita beli, manajer kita beli baju di Tanah Abang, "Ya nggak laku nih Mas, gimana?" "Ya udah deh, jual aja diskon 50%." Nah, kayak gitu kira-kira. Makanya saya senang Moonbot nih, kayak ilustrasi bener sama kayak kita punya toko baju, guys, gitu ya. Nah, ini ada sisa stok yang bisa dijual lagi gitu ya. Jadi ini kalau di Moonbot itu di kripto namanya istilahnya floating ya, teman-teman ya. Namanya floating. Jadi kita itu begitu beli salah pilih itu floating ya, bukan rugi ya, tapi belum laku aja gitu ya. Oke. Nah, ini kayak gini nih, ini contoh ya. Ini toko baju saya nih, guys. Mampir ya. Malah promosi toko baju. Ini ada di Tebet. Ini kan saya dulu modalnya lumayan ya, 1 M-an lebih lah. Jadi untuk beli stok-stok ini teman-teman, dulu saya ke Bandung Bapak Ibu ya. Saya ke Bandung nyariin baju-baju ya. Terus kan kalau kita beli namanya istilahnya beli putus ya. Saya dulu ke Oval Research, ke 347, ke Cosmic, beli ya. Beli dengan harga mahal terus dapat diskon 30%. Nah, sampai toko kan profitnya 30% kan. Nah, udah ini kan stok-stok. Nah, apakah saya pilih waktu di tokonya di Bandung itu waktu saya taruh di sini, apakah begitu datang langsung laku semua? Ya enggak Bapak Ibu ya. Nah, ini yang disebut dengan floating ya kalau di Moonbot nih. Topi-topi ini belum laku ya, berarti belum laku itu artinya belum rugi ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ya. Ketika nanti teman-teman pakai Moonbot, kemudian lah kok ini floating ya gitu ya. Kok nggak terjadi penjualan? Ya itu namanya ya stoknya belum laku aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini kira-kira nah stok kita mulai keambil nih. Nah ini yang baju nih. Ini Siladara nih guys ya. Nah dia beli nih Bapak Ibu ya. Nah ini yang terjual gitu ya. Nah Moonbot itu sama. Jadi waktu beli koin dia cuma ngambil profitnya tuh 1,5% ya. Begitu beli terus naik sedikit dijual sama Moonbot-nya otomatis gitu ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gitulah ilustrasinya. Nah ini ilustrasi lagi ya teman-teman ya. Jadi ini contoh ya, misalnya kita punya uang itu 165 tambah 75 ya teman-teman ya. Ini namanya modal Anda, ini stok kita nih Bapak Ibu. Sebelah kiri ini stok kita. Ini belum dibeliin barang. Nah yang 75 ini koin aset, ini udah dibeliin barang sama Moonbot. Jadi kalau ibarat ini toko baju ya, jadi kita masih punya uang nih, kita ke 165 tambah 75 berapa ya? 250 ya. Jadi kita kasih uang nih, berapa sih nih? Ya anggap aja 300 ya. Kita kasih uang $300 nih sama manajer kita. "Nih, tolong belanjain ya di Tanah Abang." Oke, beliin ini nih. Nah pas pulang, manajer kita itu pulang-pulang, "Mas, gue cuma belanja $75 ya. $165-nya masih ada di dompet nih, masih di dompet." "Lah kenapa?" gitu. "Lagi jelek-jelek Mas di Tanah Abang," gitu. "Jadi gue nggak berani beli takut nggak laku." Nah itu kira-kira kayak gitu. Jadi Moonbot bisa jadi nanti waktu belinya tuh cuma 75 kita masih punya stok uang $165. Nah ini namanya uang di atas meja. Nah kalau teman-teman trader-trader seperti saya, Mas Jemi, Om Siswandi, ini kita punya prinsip jangan ada uang di atas meja ya.
Jadi ibaratnya kita punya uang, lah nganggur masa di atas dompet, di dompet mulu ya, di atas meja mulu. Belanjain sana, go, belanja, balik lagi ke Tanah Abang, belanjain. Itulah kenapa nanti ada namanya nyangkut. Tapi potensinya bisa profit gede, tapi resikonya nanti nyangkut gitu ya. Nyangkut itu dalam arti belum laku. Nah, good news-nya teman-teman, oke, good news-nya ya. Jadi barang-barang ini kan toko itu nggak selalu sempurna, nggak selalu rame, nggak selalu sepi juga ya teman-teman. Nah, kalau saya itu makanya saya senang punya bisnis toko baju. Kenapa? Ini nih teman-teman. Ada namanya momen-momen Lebaran, momen-momen Natal ya Bapak Ibu ya. Nih, ini kalau Lebaran Bapak Ibu itu omsetnya bisa 3 sampai 5 kali lipat Bapak Ibu. Nah, ini saya mau cerita gini ya. Ini supaya jadi ilustrasi aja ya. Mas, aku jadi pengen bisnis baju gitu. Jangan bisnis baju ya Bapak Ibu ya. Capek Bapak Ibu ya. Jadi gini, saya kalau punya stok baju, itu kalau nggak laku kan biasanya dalam waktu 4 bulan, 3 bulan ya teman-teman ya. 4 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan. Nah, biasanya kalau bulan keempat ya teman-teman ya, bulan keempat itu kalau barangnya nggak laku, kita itu teman-teman ya, kita simpan dulu. Ya, kita simpan dulu. Nanti akan kita keluarkan lagi saat Lebaran teman-teman ya. Karena begitu Lebaran itu baju-baju yang nggak laku, yang awalnya nggak ketemu jodohnya, akhirnya ketemu jodohnya di sini nih teman-teman. Di saat-saat Lebaran seperti ini gitu ya. Jadi biasanya ya ketika Lebaran kan bajunya baru, itu akan kita selipkan baju-baju yang lama. Baju lama itu bukan berarti bajunya jelek loh. Baju lama itu artinya belum ketemu jodohnya aja. Jadi sama di Moonbot ya, ketika Moonbot itu nanti beli baju, beli koin dan masih nyangkut ibaratnya voting di atas, itu tunggu aja teman-teman. Karena ada saat-saatnya Lebaran. Nah, lebarannya Moonbot itu apa? Lebarannya Moonbot itu adalah waktu Bitcoin-nya halving, guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya, ini sepatu saya selipin yang kemarin gitu, aksesoris saya selipin. Ini jaket-jaket banyak yang kemarin belum ada jodohnya, saya nggak bilang tuh nggak laku ya, saya selipin. Akhirnya pas Lebaran habis semua, guys. Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya Moonbot. Oke, seru ya teman-teman ya. Ini saya harus ilustrasi kayak gini supaya teman-teman tahu ini bahwa ini bisnisnya benar-benar kayak bisnis konvensional Bapak Ibu ya. Nah, ini resikonya tuh sama ya. Kalau misalnya barangnya nggak laku, bisa kita jual paksa. Aduh, lama banget nih ya, nggak laku-laku. Gue butuh duit nih buat anak sekolah. Ya udah, ini menariknya kita kan karena duitnya di dompet kita sendiri, ya udah jual paksa aja di sell gitu. Misalnya waktu kita beli Bitcoin kita beli 1 juta, ternyata sekarang ini masih belum laku, harganya udah turun jadi 800.000. Ya kita jual rugi ya bisa. Sama ya kayak kita nyetok baju dari Tanah Abang terus nggak laku, ya udah dijual aja deh 50%. Yang penting gue yang lainnya udah laku. Nah, ini teman-teman, menariknya gini ya. Kenapa sih Ken itu ya, karena gue ngeliatnya selalu di dashboard-nya Ken ya. Kenapa sih dokter Ken itu selama 7 bulan itu selalu profit? Jadi gini teman-teman, Moonbot itu kan selalu dia beli, ada nggak contohnya ya? Duh, nggak ada contohnya lagi ya. Nah, jadi gini teman-teman kan, nggak bisa nulis-nulis lagi ya. Oke. Apa ya, buka apa ya? Trading View kali ya. Sign in lagi dulu lagi. Nah, ini ada contoh nggak ya? Oke. Chart. Oh, ada yang mau nanya nggak teman-teman ya? Gabungan kripto. Gimana nih ya? Gimana nih Om Sis? Aku udah lama nggak buka ini. BTC USDT. Nah, iya bener nih.
Wih, masih ada oret-oretan gua ya. Nah, jadi gini nih teman-teman ya, kita lihat aja yang di sini ya. Nah, ini nih contoh yang bagus ini ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah, jadi, teman-teman yang lama itu kan Bitcoin misalnya di sini ya, dia beli di sini nih, buy. Bisa oret-oret ya sebenarnya ya, cuma gua nggak terlalu ngerti ya, udah lupa. Ini misalnya beli buy di sini. Kan berarti kan ibarat beli baju, ya, kan harapannya naik dong. Nah, ternyata turun nih. Berarti kan di sini nyangkut ya. Ini ibarat kalau kita punya toko beli baju, tapi bajunya tuh belum ada jodohnya tuh, belum laku ya. Malah turun. Nah, waktu turun itu Moonbot tuh tetap beli loh teman-teman. Dia beli lagi di sini gitu ya. Nah, ketika di sini teman-teman, Moonbot itu bisa beli di sini. Begitu naik 1,5% dia jual. Beli di sini naik 1,5% dijual. Naik sini jual, 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 jual. Nah, di sini tuh profit gede Bapak Ibu. Terjadi jual beli. Nah, ada yang nyangkut nggak? Ada, teman banyak kok teman-teman ya. Siapa kemarin ya? Ngomong ya, dia beli Bitcoin pas 40.000 tuh di Moonbot. Bukan deng, Bang Jos ya. Bang Jos nggak punya ini ya. Ada yang beli di 40.000. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita nyangkut di sini, tapinya di sini nih teman-teman ya. Walaupun kita nyangkut di sini, ya, tapi kan di sini jual beli jual beli jual beli jual beli. Ternyata di sini profit. Misalnya di sini nyangkutnya 100.000 ya, tapi di sini jual belinya udah untung 1 juta. Jadi kalau di total masih untung 900.000 gitu. Nah, oke. Nah, ternyata beli lagi di sini nih, nyangkut lagi, jatuh gitu ya. Tapi kan ketika jatuh ini kan nanti ada money management ya. Dia beli beli jual beli beli jual beli jual beli. Nah, jadi pas di sideways seperti ini ngambil untungnya gila-gilaan nih Moonbot Bapak Ibu. Jadi makanya secara total ini profit, walaupun ada yang nyangkut Bapak Ibu. Nah, yang nyangkut-nyangkut ini yang saya bilang, ini kapan ini kejualnya? Tunggu lebaran, yaitu nanti begitu halving, dor. Wah, cakep Bapak Ibu ya. Begitu halving, itu lebarannya toko baju ya. Berarti ini nanti keambil semua. Akhirnya kita, wah nggak punya stok lagi gitu ya. Akhirnya kita profit semua gitu. Begitu ya guys, gambarannya kira-kira ya. Oke, kita langsung sini. Ingat ya, semua bisnis beresiko Bapak Ibu. Pastikan Anda siap dengan segala resiko, tidak baper dan tidak marah. Ini penting dikasih tahu ilustrasi toko baju dan Moonbot ini kenapa, supaya teman-teman begitu nanti jangan-jangan teman-teman masuk hari ini, tiba-tiba Bitcoin-nya turun nih teman-teman. Lah kok gue rugi beli software katanya untung terus gitu. Nah itu teman-teman harus tahu ya, ini bisnis beneran, trading beneran. Ini softwarenya juga software beneran ya guys, bukan software-softwarean ya. Makanya dia benar-benar ngikutin market gitu ya. Makanya nanti ada istilahnya kayak gini teman-teman. Nah, kita punya money management ya. Money management tuh begini teman-teman. Ada di mana ya? Tunggu ya. Telegram. Enggak ya. Nah, jadi saya ngikutin Om Sis nih. Om Sis kan udah bikin garis-garis. Oke, jadi kita bikin garis-garis dulu teman-teman ya. Kita bikin garis-garis dulu. Coba. Wait ya, di mana garis-garisnya Om Sis? Nah, jadi gini, begitu kita masuk, kita jangan langsung masukin, misalnya kita punya uang 10 juta, jangan masukin 10 jutanya Bapak Ibu ya. Masukinnya 1 juta dulu, atau misalnya 50% dulu. Oke. Ya nggak ketemu lagi. Ya wis lah. Tunggu ini aja deh kalau nggak ya. Ini bikin perman ya. Man. Lah, cuma segini ya. Oh iya. Wah, ini dia. Nah, ini udah digaris-garis nih teman-teman ya. Berarti daily. Nah, jadi udah digaris-garis. Misalnya kan sekarang posisinya gini. Ini udah digaris-garis nih teman-teman. Gue lupa lagi bikin garisnya gimana sih nih. Nah, ini nanti ada gimana ya? Pakai apa ya? Pakai apa sih Om Sis nih? Price range. Nah, ini contoh ini kan harganya sekarang 24.000 teman-teman. Nah, kita masuk sini kan. Fibonacci retracement. Aduh, ya udahlah. Ini kan sini teman-teman ya. Kita masuk ini. Kan khawatir dia ini kan kena resisten dulu ya.
Takutnya dia jatuh. Jadi jangan masukin misalnya punya dana 10 juta, jangan masukin 10 juta dulu. Misalnya masukin 5 juta dulu gitu ya. Tapi kita siapin dananya sejuta-sejutanya di sini nih teman-teman. Nah, di titik support-supportnya. Nah, ini Om Sis sudah bikin ini. Jadinya kita akan selalu dapat harga-harga support nih teman-teman gitu ya. Kalau misal cemplungin di sini langsung 10 juta, 100 juta, wah itu sayang ya teman-teman ya. Jadi kita money manajemennya saat ini sih seperti itu ya. Nah, ada lagi juga money manajemennya. Wah kalau udah sampai sini nih mantap banget ya 16.000 nih. Udah jual rumah jual tanah nih teman-teman ya. Karena ini bakal dahsyat banget nih nanti kenaikannya gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini menariknya kalau kita trading kripto itu kita bayar pajak ya. Kalau misalnya di toko kripto itu setiap penjualan jual beli kriptonya itu kita bayar pajak teman-teman. Makanya kita tuh disayang lah teman-teman ya. Trader-trader kripto itu disayang pemerintah ya. Ini bahkan bayar pajak 231 miliar ya dari pajak kripto ya pemerintah ya. Makanya menurut gue sih ini bakal disupport banget ya trader kripto, terus software-software yang berhubungan dengan kripto ini bakal disupport banget sih menurut gue ya. Makanya itu perusahaan-perusahaan lagi bener-bener nyari perizinannya ya. Kenapa orang kita bayar pajaknya gede banget Bapak Ibu? Bayangin nggak kalau seluruh Indonesia pakai Moonbot ya teman-teman ya. Terus ya pajak jangan-jangan itu nanti ibu kota baru yang bangun kita ya guys. Dari jual beli kripto ya pakai Moonbot ya guys. Nah kayak gitu ya. Oke, namun bot itu dikeluarkan oleh siapa? Namanya perusahaannya namanya SIP, PT Sukses Integritas Perkasa. Ini udah perusahaan udah 6 tahun ya. Dulu dia ngeluarin software-software kayak Traveloka seperti itu. Nah, ini ngeluarin produk baru namanya Moonbot. Nah, Moonbot itu di bawah naungan PT Maju untuk Negeri gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti bulan Mei itu izin EA-nya sudah harusnya sih sudah keluar ya. Memang nggak janji, tapi kalau teman-teman cek di Kementerian Perdagangan, Bapepti, itu kita udah pada ujian tuh teman-teman, namanya ujian WPA ya. Ujian itu yang untuk menentukan bahwa nanti, oh ini perizinannya nanti dapat gitu ya. Jadi ini resmi lah, orang ini perusahaan udah 6 tahun. Saya mikirnya gini teman-teman, perusahaan udah 6 tahun dia ngeluarin software seperti ini, ya kalau misalnya dia ini nggak bener kan artinya dia bunuh diri ya guys. Orang udah 6 tahun udah jalan ngapain dia ngeluarin produk seperti ini yang ibaratnya produk pinggir jurang ya kan sekarang-sekarang ini kan robot trading itu kan dimasalahin banget ya. Saya nggak pernah bilang lagi robot trading ya Bapak Ibu karena robot trading itu udah kita tutup lembaran tuh kata-kata yang memuakkan lah ya. Makanya saya selalu bilang ini namanya software ya gitu ya. Jadi software itu namanya AI ya. AI itu kan udah sebenarnya ada beneran ya, cuma kadang-kadang itu yang dimanfaatin orang-orang untuk nipu ya, sayang banget ya. Nah ini ya insya Allah ini bener lah Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana cara mulainya? Teman-teman bisa pilih ya. Ada basic 2,3 juta. Ini jadi ini kalau 2,3 juta dibagi 12 bulan, itu sebenarnya teman-teman cuma langganan itu 191.000 loh sebulan ya, teman-teman ya. 191.000. Nanti teman-teman dapat serum pula ya Bapak Ibu ya. Oke, ini karena ada affiliate-nya, ini ada hitung-hitungan affiliate-nya. Nah, affiliate-nya itu nanti kalau teman-teman suka dunia affiliate itu nanti hari Minggu ya, itu fokus Dokter Ken tuh fokus bahas bagaimana menghasilkan uang dari affiliate. Nah, ini yang teman-teman yang nggak punya modal untuk depo, biasanya mereka main affiliate-nya. Jadi kayak affiliate TikTok ya guys. TikTok itu kan lagi happening banget ya. Orang jual-jualan produk nggak punya barang, dia jualan produk, jualin produk orang, begitu duitnya punya, dia bikin produk sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang nggak punya modal, ya teman-teman mainkan affiliate-nya ya. Karena nanti profitnya gede banget nih guys ya, dapat profitnya gede banget ya. Dan affiliate-nya resmi ya, karena ini kan AP2 Apli ya. Ini kalau yang advance tuh 11,5 juta, ini langganannya 7 tahun guys. Nah kalau saya udah ambil yang pro nih. Nah kalau pro nih enak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya basic ini kan langganan ya setahun ya. Jadi kalau kita mau duduk diam dapat duit, kita lupa perpanjang nggak jadi duduk ya, nggak jadi diem ya. Nah kalau benar-benar punya uang ya kalau udah yakin ya 23 juta aja nih. Ini sekali bayar seumur hidup. Bapak Ibu taruh 23 juta, beli softwarenya, terus naruh uang misalnya 100 juta, terus naruh di kredit ya, di kredit itu gas untuk gas fee-nya yang gede juga. Udah diem aja teman-teman ya. Dia tuh akan gulung sendiri ya. Ini udah kayak Warren Buffett ya, udah beli ini udah tinggalin aja gitu. Dia akan gulung sendiri, main sendiri. Teman-teman udah nonton Netflix aja ya.
Udah nih kerja keras nih Moonbot-nya 24 jam loh Bapak Ibu ya, gokil ya 24 jam. 23 juta ini murah atau mahal Bapak Ibu? Nah ini tergantung ya. Teman-teman tahu nggak bisnis apapun tuh kayak tadi ya autopilot tuh minimal 45 juta ya. Jualan bakso aja juga butuh modalnya gede ya. Jadi 23 juta ini menurutku sih ya murah ya kalau dibanding harus punya restoran, sewa ruko, harus nyari karyawan gitu ya. Ini kan sebenarnya ibaratnya udah kita beli rukonya, udah dapat karyawannya, bayangin gak Bapak Ibu ya? Udah dapat semuanya deh. Pokoknya udah terima beres, dah nanti jalan sendiri gitu ya. Nah ini menarik itu dia ada program namanya Ultimate Mode ya. Sama nanti dia dapat savingnya. Jadi kalau misalnya, nah ini cocok nih bagi teman-teman yang kalau tadi kan ada uang di atas meja itu, kalau misalnya uangnya nggak dibeliin kripto itu kan nganggur ya. Kalau sekarang itu yang di program Pro itu, kalau misalnya kriptonya lagi nggak kebeli ya sama Moonbot-nya, dia akan langsung ditaruh di staking Bapak Ibu. Nah staking itu deposito ya 5% setahun kalau nggak salah ya. Jadi artinya duit tidak pernah diam Bapak Ibu. Begitu dia nggak beli, dia akan masuk jadi deposito yang itu 5% setahun. Gitu ya teman-teman ya. Bener nggak ya 5% setahun ya? Bener nggak sih? Gue lupa ya. Iya sih kayaknya 5% setahun ya teman-teman ya. Untuk staking di Binance ya. Oke, nah ini cocok buat teman-teman yang jadi affiliate. Karena saya ini kan dari zaman dulu senangnya affiliate ya. Dunia affiliate ya. Sekarang lagi main TikTok affiliate juga. Jadi nanti teman-teman bisa kerjain, kita ada klub ya teman-teman, ada klub terus wah gila ya teman-teman, ada startupnya setiap Senin Bapak Ibu ya. Terus seperti kayak gini. Jadi untuk ngebantu teman-teman untuk berjualan, kalau misalnya teman-teman pakai softwarenya, terus softwarenya bagus terus teman-teman mau rekomendasiin ke adik, kakak, bapak, ibu, wah itu ada caranya ya teman-teman ya. Oke, affiliate bisnis terindah di dunia. Saya akan cerita sedikit tentang affiliate ya. Oke. Jadi ini yang pertama ya teman-teman ya. Tadi ingat nggak ketika nanti Moonbot-nya profit ya, kita kan si investor ya, contoh ya, investor tuh dapat 80. Contoh nih saya rekomendasiin ke bapak saya. Bapak saya pakai nih Moonbot. Nah, ketika dapat 1 juta, nah bapak saya kan dapat 800.000 ya teman-teman ya. Ya. Nah, 2%-nya 200.000-nya itu kan sebenarnya ke Moonbot Bapak Ibu untuk bayar developer dan lain-lain ya. Nah, menariknya Moonbot tuh ambil 10%. Nah, 10%-nya itu untuk affiliate Bapak Ibu, untuk kita nih, si affiliate-nya nih. Nah, dibagi-bagi. Nah, kita itu kalau misalnya rekomendasi langsung, contoh bapak saya nih, profit 1 juta, berarti saya dapat 10.000 ya. Kalau misalnya profitnya 10 juta, berarti kita dapat 1%-nya nih dari 10 juta. 10 juta, 10% 1 juta, ya jadi dapat 100.000 guys. Nah kayak gini ya. Ya itu kalau misalnya ini aja lah udah ada gambaran. Nah kayak gini ya. Ini kalau dari satu investor loh. Kalau dari banyak investor, waduh mantap banget ya Bapak Ibu ya. Udah duduk diam dapat duitnya double 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 ya guys. Gitu ya. Nah bagi teman-teman yang suka dunia affiliate, saya mau cerita sedikit ya. Ini demand-nya sangat tinggi banget Bapak Ibu. Demand-nya sangat-sangat tinggi banget. Saya udah closing itu 21 partner ya dalam 2 bulan ya. Karena emang bukan saya yang hebat, tapi karena demand-nya tinggi banget ya Bapak Ibu. Nah, selama perjalanan 2 bulan ini, saya sama teman-teman itu membuat namanya modul ya, modul. Jadi apa sih yang sudah berhasil? Nah ini nih modulnya nih. Kelihatan nggak ya? Jadi ini modul, ini perjalanan saya closing 21 dari internet tanpa ketemu orang. Jadi si buyer itu beli sendiri, daftar sendiri, udah gitu dia masuk modul, dia nonton sendiri, kemudian dia nonton modulnya ini, dia jalanin jualan sendiri, begitu jualan dia bisa daftarin sendiri dan lain-lain. Jadi semua sudah di-set secara lengkap ya Bapak Ibu ya. Ini saya cerita sedikit ya, ini nanti teknik jualnya tuh diajarin teman-teman. Yang pertama ya, ini ada 13 jurus ya, tapi baru masuk 12 ya, yang ke-13 belum ya. Yang ke-13 namanya teknik say hi dari Mas Asta. Yang pertama tuh jurus 1 namanya teknik WA story. Contoh nih, teman-teman habis pakai Moonbot nih. Terus capture aja ya gambarnya ya waktu jual beli di sini sambil ngopi terus ketik di sini, mesin Moonbot kerja keras. Ini percaya sama saya teman-teman ya. Ini ada teknik ya, ini namanya teknik clickbait ya, teknik hook ya. Gimana dalam waktu 3 detik orang lihat ini tapi nggak ada kata-kata jualan, tapi orang itu nanya dan dia ngejar-ngejar kita. Saya tuh cuma kayak gini aja, orang tuh ngejar-ngejar saya, "Ber, itu apaan sih Ber?" gitu.
Ini software apa, Moonbot. Apa itu? Dia jual beli, ini sendiri sih, jual beli kripto. Oh ya, jelasin dong. Ah ini nih, landing page-nya. Gue bikin lah landing page-nya ya contohnya. Nanti teman-teman dapat juga ya teman-teman. Nah ini, begitu ada yang nanya, masukin ke Zoom seperti ini, terus kasih ininya teman-teman ya, kasih penjelasannya di sini nih. Nah itu lengkap ya penjelasannya seperti ini, ya udah nanti dia daftar, habis dia daftar, udah nanti bisa jalan sendiri gitu ya. Oke, nanti setelah dia daftar, kemudian ini ada namanya ini teman-teman ya. Ini saya belajar dari John Chow, dari Matthew Woodward ya, terus dari Russell Brunson. Kalau orang Amerika tuh kayak gitu teman-teman ya. Gimana? Kok ini sih? Bentar. Nah, kalau Russell Brunson tuh gimana caranya kalau di ini gimana caranya kita punya punya bisnis yang dimana orang itu bisa daftar sendiri, jualan sendiri, menggunakan sendiri tanpa dia chat-chat-an lagi sama kita. Nah, ini yang lagi saya bangun ya teman-teman. Makanya tutorial selengkap mungkin, sedetail mungkin begitu teman-teman ya. Ini juga akan mempermudah teman-teman supaya nanti kalau teman-teman jadi affiliate dan jualan itu, oh nanti ke sini ya, alurnya udah dibikin gitu. Tiba-tiba dia, gue udah jadi nih gitu. Gue udah tahu-tahu nanti makanya gue nggak sadar ya, ini gue udah melebar kemana-mana ya, gila ya, orang-orang udah pada daftar sendiri, jalan sendiri ya. Nah yang paling penting tuh sebenarnya tutorialnya. Ini menurut John Cho tuh yang penting tuh ada tutorial, langkah-langkahnya nih. Nah ini langkah-langkahnya udah kita bikinin ya, cara setupnya. Dan ini cakep banget ya. Ini Om Reva, punya Om Reva ya. Ini juga Om Reva bikin tutorial cakep banget nih ya. Gue nggak sampai nggak bikin lagi karena ini udah bagus, gue capture aja ya. Izin ya Om. Ada nggak Om Reva di sini ya? Nggak ada ya kayaknya. Nah terus penjelasan semua lengkap seperti ini. Nah yang bagus itu sekarang Moonbot itu dari officialnya juga ngeluarin tutorialnya pula ya. Aduh ini enak banget nih, bagus banget nih teman-teman tutorialnya ya. Cara menyambungkan IP. Wah ini baru, ini profesional punya ya. Ini yang gue nantikan guys. Ini yang gue nantikan ya, tutorialnya yang bener-bener versi perusahaan punya ya. Tuh, kebayang nggak teman-teman? Kalau teman-teman jadi affiliate, mereka tuh daftar sendiri, terus ini sendiri ya teman-teman ya. Maksudnya nyeting sendiri ya, karena tutorial tuh udah bagus banget ya, lengkap. Kalau misalnya ada yang gaptek banget gimana Mas? Ya akhirnya Zoom. Ya Zoom. Ya nggak capek lah, dari rumah juga kan gitu kan. Oke, kayak gitu ya. Terus ya ini ada jurus jemput bola, terus ada teknik dijemput bola, ada teknik kolam Telegram. Apalagi yang menarik tuh setiap Senin, guys. Setiap Senin tuh kita ada startup dari SIP-nya. Pembicara ada Mas Vincent, ada kemarin ada Febriansyah, Averu ya. Ini orang-orang yang income-nya miliaran Bapak Ibu. Itu ngajarin lagi ya teknik ya. Teknik jual sama ini contoh Mas Febrian tuh kemarin ngebahas tentang halving pula ya. Nah, ini ada halving ya. Jadi gila ya, teknik jualan dapat, edukasinya dapat Bapak Ibu ya. Ini 2024, 2025 itu akan terjadi halving. Nah, ini halving apa? Bagi teman-teman yang nggak tahu, ini kan ilmu baru ya teman-teman ya. Ini Pamek yang punya ya. Ini ada namanya teknik YouTube depan mata. Ini jadi kalau diklik itu ada ini lagi, tutorial lagi itu guys. Nah, oke, ini berdasarkan terus apa nih? Teknik kolam email. Nah, diklik lagi. Kayak gitu ya. Tuh. Gimana caranya kita closing lewat email gitu ya. Terus ada teknik ngopi. Nah, ini teknik ngopi. Ada Om Reva nih. Nah, ini teknik ngopi apa sih? Ini bagi yang, jadi gue gini ya, pas waktu gue jalanin ini, ternyata nggak semua tuh online. Ada yang orang asuransi biasanya ya. Orang asuransi tuh, aduh gue nggak ngerti lah gitu-gitu. Gue maunya closing langsung gimana. Nah, ini gue juga ada teknik offline itu, pelajarannya dari 10 tahun Bapak Ibu. Jadi teknik offline itu adalah gimana caranya kita ketemu orang, nggak mau jualan, tiba-tiba dia ngejar-ngejar kita untuk beli, software kita. Itu ada tekniknya teman-teman ya. Yaitu kita bermain dengan namanya istilahnya, jangan jualan tapi berceritalah, story ya. Ini juga panjang lebar ya teman-teman ya. Banyak ya Bapak Ibu, ilmunya banyak ya. Gitu ya, terus apa lagi ya? Oke, banyak ya. Ini ada teknik detik terakhir.
Wah, teknik TikTok Ads ini yang keren sekali ya, guys. Ini kita pakai mesin sebelumnya itu closing-nya gila-gilaan ya, Bapak Ibu. Nah, kita lagi praktekin lagi di sini nih, ya. Praktekin lagi karena ini baru 2 bulan ya, dan ini juga baru mulai nih TikTok Ads ini ya. Wah, ini nanti surprise ya, setahun lagi nih juga ini akan jadi teknik yang paling favorit nih, guys, karena ini jalur cepat ya, gitu ya. Terus juga dia ada cara jawab. Ya ini ya teman-teman ya, sebenarnya ini contoh nih, sebenarnya Anda tidak perlu cari-cari orang, tapi gimana caranya membuat orang tuh cari-cari kita, yaitu dengan cara mengerjakan PR ini. Jadi kalau teman-teman nanti yang nggak suka cari-cari orang, nggak suka cari-cari, ngerekrut-ngerekrut orang, ya kerjain PR ini aja Bapak Ibu ya. Saya itu 21 partner itu nggak pernah saya nawar-nawarin orang Bapak Ibu. Mereka tuh datang sendiri untuk beli beli ya gitu, karena kita menggunakan namanya teknik buka toko, kayak gitu ya guys. Oke. 2,3 juta nih untuk yang pemula ya, yang basic tuh murah apa mahal sih? Sebenarnya gampang ya teman-teman ya. 2,3 juta tuh ternyata sehari tuh 76.000. Jadi paling gampang, mulai besok teman-teman jangan jajan GoFood dulu ya, kumpulin aja. Jadi kalau 2,3 itu kan kelihatannya, ih mahal ya gitu ya. Kadang-kadang gue juga bingung ya, 2,3 juta tuh ada yang bilang mahal gitu ya. Tapi jajan GoFood-nya tuh 100.000 tiap hari gitu ya. Sebenarnya kan ya jangan jajan GoFood aja dulu gitu kan. Kita juga nggak mati nggak jajan GoFood ya. Ya masak aja Indomie dulu gitu ya selama sebulan gitu ya. Sampai ketemu 2,3 juta udah kita punya software-nya. Udah nanti kalau misalnya bulan depan mau nyari buat modalnya atau kalau teman-teman nggak punya modalnya, udah jual affiliate-nya kayak affiliate TikTok-nya gitu ya. Jadi afiliator lah ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini menariknya ya, kripto itu makin hari makin dahsyat Bapak Ibu ya. Bahkan udah ada klinik-klinik rehabilitasi kripto ya. Ini gua Om Ken udah ready belum ya? Ini gua kayak ini ya, perpanjangin ya, karena kan lagi praktek ya, jadi gue perpanjangin, nggak apa-apa ya dengerin cerita ini ya sebelum Ken masuk ya. Kamu terus mantengin cara ini, udah ada pusat rehabilitasi untuk orang-orang yang kecanduan kripto. Ini bahaya banget guys. Bayangin ya, orang kecanduan kripto udah kayak narkoba guys. Gua harus buy sell hari ini gitu. Duit gua nggak ada. Aduh, gua butuh butuh duit dah, sampai ngutang-ngutang gitu ya. Karena ini ada posisi bagus, gua harus buy sell buy sell. Itu udah kecanduan udah kayak narkoba, guys. Oh, di luar negeri ya. Makanya udah ada ini ya. Namanya itu di Eropa itu udah ada ya, Mas. Apa sih namanya ya? Mana ya? Dilansir BBC udah ada terapis. Ini jadi bisnis baru ya di dunia ya. Bisnis untuk orang-orang yang kecanduan kripto ya. Ya. Udah kayak kecanduan alkohol katanya ya, itu butuh konselor Bapak Ibu, butuh konsultasi untuk dia bersih, sembuh dari kecanduan kripto. Namanya di Thailand tuh namanya Diamond Rehabilitation, terus apa ya, Castle Craig ya, ini di pusat rehabilitasi pertama di dunia yang menangani kecanduan kripto. Jadi ini orang-orang kayak udah kayak narkoba kayak, aduh maaf ya, aku disamain kayak narkoba ya, tapi karena ini ya, kecanduan. Lah, ini kan sebenarnya kenapa gue ngomong ini berita dari Hello Investasi ya. Gue itu masuk rumah sakit tuh berkali-kali karena gue kecanduan kripto. Bapak Ibu, kan kita nggak pengen ya kecanduan kripto kayak gini masuk rumah sakit terus jadi kayak orang, gue harus buy, gue harus sell hari ini. Kan kita nggak pengen kayak gitu ya guys. Makanya Moonbot itu adalah solusi supaya kita jangan masuk rehabilitasi lah guys gitu ya. Wah ini seru nih Bapak Ibu, halving ya Bapak Ibu. Ini hampir semua ngomongin ini ya. Berapa ATH baru Bitcoin ya. Nah jadi setiap 4 tahun itu terjadi halving. Halving terakhir tuh 2020. Nah halving itu ibaratnya apa ya, ininya dikurangin lah, reward untuk para penambang Bitcoin ini dikurangin sehingga Bitcoin itu makin langka. Bitcoin kan nanti senilai 21 juta ya Bapak Ibu ya. Tinggal 21 juta. Nah kalau makin langka harganya makin naik gitu lah. Itu kan hukum ekonomi ya, di mana supply-nya dikit, demand-nya tinggi, itu harganya akan naik gitu ya. Nah biasanya setiap 4 tahun sekali itu harga akan ambrol terus naik tinggi Bapak Ibu ya. Nah ini ya 2016, 2020, 2024 guys sekarang. Wah, nanti pemilu ya 2024 ya. Wah. Sekarang ini kan 2023 ya. Jadi ini 2024 halving dan setiap halving tuh harganya naik berkali-kali lipat ya. Nah, sekarang inilah saat yang tepat untuk nabung Bitcoin, guys. Karena kalau tidak ada halangan ya kita bisa kayak mendadak nih teman-teman ya. Di 2025 katanya sih melesatnya nanti ya. Oke.
Seperti itu, dan itu udah berulang ya, setiap 4 tahun tuh berulang. Udah pasti akan naik gitu. Itu berulang, itu udah sejarah ya. Kalau misal 2025 nggak naik, wah itu berarti sejarahnya berubah ya. Tapi nggak mungkin sih, harusnya sih naik ya guys. Nah ini kesempatan kita nih teman-teman ya. Nah ini nih, ini slide-nya Om Vincent ya. Ini kan kayak gini ya. Setiap halving dia jatuh terus wood gitu ya. Setiap halving dia jatuh wood. Nah ini sekarang ada di sini guys. Di sini nih kita nih sekarang ya. Ini kesempatan besar ya di 2022, 2023. Artinya ini akan mengulang sejarah 4 tahunan ya. Jadi setelah sini mantap ya guys. Waduh, keren. Halving keempat diprediksi bakal terjadi Maret 2024. Jadi 2025-nya itu melesat. Gitu. Kalau kata Pak Febri itu kalau punya uang habiskan di sini ya. Tapi Dior ya, do your own research ya. Jangan mentang-mentang ikutan begini terus nanti nggak siap juga lagi. Ternyata bohong nih Mas Berto nih. Moonbot bohong ya. Kita harus tetap ini ya, disclaimer ya. Ini kan tradisi, apa kok tradisi ya? Ini kan yang selalu terjadi setiap 4 tahun ya. Gitu ya. Kenyataannya nanti seperti apa ya teman-teman harus siap dengan segala resiko juga ya. Nah ini kayak gini ya. Tuh ya, sama ya. Deng 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 deng, gila. Maret 2024, catat guys. Maret 2024 itu halving. Disitulah bersiap-siap untuk melesat gitu ya. Ini yang ngomong koin investasi loh, hampir semua ngomong ya. BTC menyentuh harga all time high sekitar 1 sampai 1,5 tahun setelah halving. Nah 2024 kan Maret nih, ya kan? 2024 kan Maret. Nanti berarti Maret 2025 nih. Wah, menyentuh all time high. Jadi kapan belinya? Nah sekarang sama nanti Maret 2024 gitu ya. Nanti kalau udah 2025 jangan beli lagi guys ya. Karena itu udah dipucuk. Nah nanti Moonbot itu gimana? Wah Moonbot itu nanti akan ada strategi baru ya guys. Wah itu yang seru ya. Nanti lah masih lama ya 2025 ya. Tapi tiap halving kenaikan Bitcoin ATH berkurang jadi diambil tengah-tengahnya berarti 72% kenaikan ya. Gokil ya. Nah ini market strukturnya kayak gini ya. Oke. Di sini ada Om Ken nggak ya? Oh udah ada. Oke, wah ini ya teman-teman ya. Kita sekarang mau ngobrol sama Om Ken. Nih mantap nih. Karena saya baru 2 bulan, Om Ken ini udah di atas 6 bulan ya. Nah kita kan pengen tahu nih perjalanan selama 6 bulan pakai Moonbot nih gimana. Nah ini makanya saya masih butuh Om Ken ya. Mana ya? Om, promote to panelis. Ada yang mau nanya nggak sampai sini guys? Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau gitu tinggal beli aja ya. Nanti setelah ini langsung ya tanya pengundangnya. Tanya pengundangnya terus langsung gimana caranya beli, gimana caranya depo. Nah itu udah ada tutorial-tutorialnya ya. Oh kok decline ya? Masih praktek ya? Oke. Kenapa ini? Bro, teman-teman ada yang mau nanya? Kenapa nggak bisa ya? Halo. Oke, mantap. Om Ken. Malam. Saya nggak bisa Kita ini dulu ya. share video nih. Tunggu. Aduh, kok gue bingung sendiri ya. Maaf. Gimana? Ken? Halo Ken? Oi. Oke. Ini ya. Monggo Nggak, Ken. Tunggu nggak gue bisa jadiin kali co-host ya? dulu. Belum bisa. Oke, sip. Udah. Belum bisa. Hah? Belum bisa? Belum. Oke, sip.
Oke, halo. Malam. Nah, siap-siap. Iya. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini saya masih di tempat praktek nih, lagi kerja. Nah, gimana Pak Berto? Apa yang bisa saya bantu nih? Oke, Om Ken, ini Kam, boleh cerita nggak perjalanan selama 7 bulan ini seperti apa, sama mungkin bisa dilihatin dashboard-nya, Om. Boleh, boleh. Kemarin Ya, kayaknya hmm, profitnya lumayan besar ya, 2-3 hari kemarin ya. benar. 2-3 hari kemarin lagi market kripto lagi bener-bener ini banget ya, bagus banget ya, volatile sekali. Heeh. Coba ya aku langsung share screen aja nih. Boleh, boleh, boleh. Bentar nih. Saya buka dulu dashboard saya. Jadi teman-teman, singkat cerita di sini saya nggak bermaksud menggurui atau gimana ya. Saya share pengalaman saya aja selama join di sini. Jadi singkat cerita, saya awal gabung itu di bulan September 2022, tepat tahun kemarin ya. Awalnya saya skeptis tuh, istilahnya apa nih robot-robot gitu ya. Seperti yang kemarin-kemarin banyak banget macam-macam robot gitu kan, kita taunya gitu kan. Cuman kan istilahnya, ya saya nggak menutup sama kemungkinan lah istilahnya. Jangan-jangan yang ini benar nih, jangan-jangan yang ini real nih. Karena memang sebenarnya latar belakang saya ini trader loh teman-teman. Saya seorang trader, tapi saya melihat, wah banyak banget robot-robot itu yang istilahnya itu mengiming-imingi dan istilahnya niatnya tipu-tipu gitu teman-teman. Nah singkat cerita, saya ini belakangan terakhir itu lebih ke arah kripto sih sebenarnya. Nah, singkat cerita, terkait kripto ini, aku pakai Binance, saya pakai toko kripto gitu ya. Nah, yang dimana ketika saya simak informasi tentang Moonbot ini, wah, ternyata mereka dari awal udah disclaimer bahwa mereka tidak menggalang dana. Terus gimana? Oh, ternyata memang tidak ada transferan dana ke mereka. Duit kita itu tetap ada di rekening kita sendiri. Nah, di situ membuat saya juga merasa, oh ini benar nih, ini nyaman nih gitu loh, nggak bisa didebat lagi. Nah, ya udah singkat cerita, aku langsung share screen aja. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Oke, Nah, oke, kelihatan kan, sip. Nah, di sini ada saldo saya ya, teman-teman ya. Di atasnya ada saldo Binance saya di sebelah kiri. Sorry, yang dalam bentuk US dollar, yang ini dalam bentuk kripto, dalam bentuk koin. Nah, kalau kita lihat profit saya, teman-teman, meskipun dari tadi saya lagi pusing banget ya, lagi ngelayanin pasien dan lain-lain, saya profit hari ini $46 nih, dan belum jam 12 malam. Lumayan banget gak sih? Lumayan banget ya kan? Nah, padahal saya di sini lagi asik yang ngerjain yang lain gitu kan, tapi saya digaji gitu loh. Dan kemarin ini sempat gede banget tanggal 13 teman-teman, $115. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang kalau hasil, Pak, kasih jaminan dong kalau saya gabung profit 5% per bulan, 10% per bulan. Sorry teman-teman, yang namanya bisnis bener nggak bisa kasih kepastian income. Kayak misalkan kita ngomongin McDonald, omset kamu harus sekian ya, mana bisa dijamin, nggak bisa gitu teman-teman. Karena bisnis real ya tidak ada kepastian kan. Tapi memang hasilnya bervariasi dan sampai detik ini saya masih jalan terus tiap hari gitu teman-teman. Nah ini ada yang profit gede banget nih, saya tunjukin tanggal 10 November $200 tuh. Nah kayak gitu sih kurang lebih. Nah intinya teman-teman di sini enak banget sih, kita kayak benar-benar kayak punya asisten pribadi yang bantu kita beli dan jual secara otomatis. Bahkan teman-teman bisa lihat semua nih harga-harga yang hari ini transaksinya apa aja sih, transaksi jual belinya apa aja sih, ini teman-teman bisa lihat semua di sini nih. Nah contoh ya, kalau misalkan ini kan laporan di Moonbot nih, gimana sih cara tahu bahwa transaksi ini real nih 1000%, 100% gitu ya? Ya udah, aku cek aja rekening aku nih. Nah ceritanya gitu ya, rekening saya mana nih? Nah, ceritanya aku di sini pakai Binance, ya aku lihat nih, bener gak sih transaksinya itu 100% real? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, Uni jam berapa? 20.4507 ya. Nah, di sini juga sama, Uni 20.4507. Justru kalau misalkan ada yang berdebat, enggak Pak, ini saya nggak percaya, ini bener, ini palsu Pak. Tapi udah ditunjukin data begini, mereka bilang masih tidak benar, ketahuan yang kurang pinter siapa, gitu. Nah, teman-teman kalau mau lihat juga nih, seru banget ya. Ini ceritanya rekening aku nih ya ceritanya. Ya, aku lihat aja nih, contoh koin Uni ya. Oke, kita buka. Nih teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat loh, buy sell, beli di bawah, jual di atas, semuanya jalan otomatis teman-teman. Asik banget kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau kesibukan seperti apapun, udah deh, biarin Moonbot aja yang bantu teman-teman buat transaksi secara otomatis. Nah, kan enak kayak gini. Kita punya asisten pribadi yang 24 jam dalam seminggu, 7 hari gitu ya. Tidak kenal tanggal merah, teman-teman liburan, dianya kerja terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih gitu Pak Berto. Keren, keren. Ken, berarti udah berapa bulan, Ken? Kalau Total aku ya?
Aku sendiri ya, saya sendiri ya, Bro. Hmm. Aku dari September. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bulan ke-7 sekarang. Oh benar, bulan ketujuh ya. Itu benar Benar. ya kan ya. Setiap bulan tuh saat ini kondisinya selalu profit ya. Betul. Paling Um, kecil berapa, paling besar berapa kan? oh iya, oke. Cerita dikit ya. Dari pengalaman nih. Aku baru ngerekap jujur baru November sih, Bro. Jadi Hmm, November ini aku gede loh. November gede banget sih. Kaget juga sih. Saya 17% dapatnya gitu. 17 ya. Itu udah potong 20% belum ya kan? Belum. Itu masih Oh, gross. Nah, oke oke. tapi lumayan kan. Nah, Desember market ya biasalah akhir tahun lesu ya kan biasa wajar Hmm. banget di market apapun. Nah, jujur itu 4% dapatnya. Lumayan sih 4%, Hmm. 12 bulan aja udah 4%, gede kan? ya gede lah itu 4%. Gede. Iya. Januari dapat 12%, Februari dapat 9%. Kurang lebih kayak gitu. Cuman aku jujur aja sih, Panggilannya. ya udah ada pasien nih soalnya. Nah, Iya, iya. ya, kan singkat cerita gini sih, aku kan, kita kan kalau mau ngacu besar kecil itu kan kita patok dari investor-investor skala dunia dong gitu. Nah kalau memang ngikutin, kalau teman-teman tahu loh ya, yang Warren Buffett gitu-gitu kan, itu gede banget. Jadi bisa berapa ya? Mereka itu 20-30% per tahun gitu kan. Nah, Hmm. berarti kalau sebulan itu ya kurang lebih 2-3% aja. Berarti kalau aku bilang kita Desember 4% gede dong sebenarnya, lebih gede daripada investor-investor dunia kan. Iya, iya. Makanya kayak gitu. Jadi udah cukup oke lah sebenarnya. Mm-mm. Kan sekalian nanya nih. Yo yo. Lu kan udah dokter nih, berarti Ah, uang dokter kan juga luar biasa. Kenapa hmm. sih masih pakai moonboat lah gitu? Oh, yang jelas kan kita oke lah kalau kita passion di mana kan kita kerjakan dong. Kalau misalkan kamu pengacara terus istilahnya passion di sana ya kerjakan kan gitu. Cuman kan kalau misalkan kita punya satu kebebasan finansial, apa yang kita lakukan itu kan kayak bukan satu kewajiban gitu loh. Bener-bener kayak ya udah income aku dari Moonbot, tapi aku menjalankan apa yang aku mau. Kalau aku mau jadi dokter ya jadi dokter, mau jadi pengacara, bener-bener mau jadi pengangguran dan sebagainya, suka-suka kamu gitu loh. Jadi Ya, bener-bener ya. tidak ada tuntutan yang gimana-gimana, emang mau kita sendiri. Setuju gak sih bro? Yes, benar-benar. Kayak Jadi Bro emang Berto ini kan hobi ya udah kan, dokter tuh financial jadi freedom. hobi ya. Iya betul. Oke oke Oke. oke. Sorry ya, Ya ya ya, aku mau kan. dulu nih. Iya ya, Uh, thank you ya. ya thank you. Oke, Terima pokoknya kasih teman-teman. waktunya nih, nyelip Iya, nyelip. benar. Pokoknya teman-teman udah deh percaya sama Pak Berto ini. Udah master suhu. Oke oke oke, Oke ya, makasih thank kan, you udah thank you support. ya, thank you. Yo yo. Ya, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi saya minta Om Ken buat cerita. Sebenarnya lebih ceritanya tuh kepada selama 7 bulan itu hasilnya apa? Karena kan saya ini masih baru nih, jadinya belum bisa cerita. Mungkin nanti udah setahun 7 bulan udah tahu ada ceritanya gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman yang udah yakin banget, atau kita ada kumpul Bapak Ibu tiap Selasa di FX. Itu namanya di Coffee Bean. Kita suka ngopi bareng. Itu kalau teman-teman mau datang, mau ngobrol-ngobrol dulu, ya nggak harus beli moonboatnya, ngobrol-ngobrol dulu, kenal-kenalan dulu ya silahkan. Atau hari Minggu itu di Bintaro ya guys. Di Bintaro itu di sektor 7 ya, di Fresh Market. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi hari Minggu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga hari ini dapat banyak ilmu dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Zoom hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Terima kasih.